Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu form. Mungkin teman-teman yang belum melihat atau menonton video sebelumnya, yaitu membuat HTML dengan form, kalian bisa menonton dulu ya. Kita kan untuk lanjutannya, kita akan pelajari form lanjutan dan membuat form registrasi. Oke, kita akan belajar. Kita langsung aja buka codingan yang sebelumnya ya teman-teman ya, yang latihan yang kemarin. Oke. Kita akan membuat, di sini ada text area ya teman-teman ya. Jadi oke, ini saya hapus saja, jadi kita biar langsung masuk ke materinya. Oke, kita akan mengenal untuk text area. Apa sih text area itu? Text area itu biasanya digunakan untuk membuat deskripsi atau mungkin alamat, atau teman-teman bisa jumpai ketika membuat blog itu ada text areanya, banyak panjang gitu ya, kayak gitu. Ada form-form yang lain kayak gitu, atau mungkin bisa dituliskan untuk riwayat penyakit yang bikin berkaitan dengan puskesmas atau apa, rumah sakit kayak gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya select box atau biasanya disebut drop down, atau biasanya kan teman-teman menyebutnya combo box, select box, drop down kayak gitu ya. Oke, ini namanya kayak gini. Opsi 1 kan gitu, kita kopas saja. 2, 3. Oke, kita akan melihat, kita view. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang optionnya, combo boxnya, kemudian yang ini text areanya. Oke, untuk itu biar kita makin rapi, kita tambahin BR ya teman-teman ya. Tambahin BR biar turun ke bawah dan rapi gitu. Ups. Ini juga sama. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita form lanjutannya seperti ini. Sebenarnya masih banyak, nanti kita pelajari di next aja ketika udah masuk ke bikin form benerannya nanti. Ini kita hanya bikin form aja, jadi tidak ada actionnya. Oke, kita lanjut materi berikutnya, yaitu kita akan membuat form registrasi. Form registrasi.html. Oke, kita akan coba untuk bikin form registrasi. Ini kita tuliskan form registrasi gitu ya. Oke, kita coba. Yang pertama kita tetap masukkan form dulu untuk awal, untuk pertama ini. Nah, oke, kemudian kita bikin labelnya. Nah, label ini digunakan untuk menandai ya bahwa dia adalah labelnya untuk siapa gitu. Misalkan di sini kita anggaplah username, name-nya, sorry, hilang. Oke, gini label, kemudian kita masukkan ininya misalkan nama. Nah, untuk di sininya ada for itu untuk biar nanti kita lihat ya, for nama gitu ya. Dan kita kasih input text, ini tipenya text karena dia kan inputan. Kemudian ada ID gitu ya, ID-nya nama. Nah, untuk ID itu disesuaikan dengan for-nya kayak gitu. Nanti kita bisa lihat di sini ada di browser. Nah, jadi ketika ini diklik nanti dia akan otomatis kesorot sininya ya, tuh kayak gitu. Itu penggunaan for pada label ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi, kita kopas saja ya biar cepat ya. Ini misalkan kita ada email. Oke, ini email. Nah, kita gunakan ininya, validasinya untuk email kayak gitu ya. Oke, berikutnya kita kasih misalkan tanggal lahir gitu ya. Tanggalnya sebenarnya bisa pakai date, tanggal lahir. Nah, ini tipenya date.
kelihatan seperti ini. Belum rapi ya teman-teman ya, kita turun ke bawah biar lebih rapi dikit. Oke, kita kasih BR ya seperti ini ya. Oke, setelah ini kita ada alamat. Nah, kalau alamat gini nggak apa namanya, kita nanti akan bukan pakai teks, tapi lebih ke pakainya teks area teman-teman ya. Alamat, alamat. Oh ya, untuk penamaan for dan ID itu kalau bisa sih huruf kecil aja teman-teman ya. Ini kita nggak pakai, kita pakainya teks area, ID-nya alamat. Oke, gitu. Oke, kemudian ada kita pakai jenis kelamin. Oh, nggak usah lah, mungkin yang jenis kelamin benar. Kelamin kita pakainya radio button, jadi input tipenya radio, name-nya jenis jengkel ya, jenis kelamin, di sininya misalkan pria. Kita copy saja, kemudian wanita, save. Oh, masih ke situ, kita kasih BR. Ups. Kok di sini? Harusnya di bawahnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, kayak gini. Kemudian ada hobi. Ini sebenarnya sama, kita tinggal mengganti dengan checkbox. Ini kita kasih hobi. Hobinya bisa dipilih macam-macam ya. Misalkan memancing. Kemudian misalkan traveling. Mantap banget ya hobinya ya. Oke, kemudian kita kasih BR lagi. Oke, kemudian di sini ada kita kasih submitnya. Jadi untuk memprosesnya gitu ya. Ups, itu belum dikasih BR juga. Kita harus kasih BR dulu di bawah sini. Nah, kayak gitu. Jadi penerapannya begini ya. Ini untuk form. Nah, mungkin di sini belum rapi ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin jadi tugas teman-teman untuk merapikan ini ya. Nanti tinggal teman-teman rapikan, bisa menggunakan table. Kalau misalkan mau pakai closepin juga boleh, ataupun yang lain sebagainya. Silahkan gunakan untuk dari materi-materi sebelumnya. Teman-teman buka lagi dan silahkan pelajarin lagi ya. Oke, saya tunggu untuk ininya ya teman-teman ya. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Oke, teman-teman harusnya sudah selesai mengerjakan ya. Ininya harusnya di pause dulu gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah selesai, oke, saya udah langsung aja bukakan karena udah saya bikinkan untuk apa namanya, formnya yang tadi. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita pakai TR, table, kayak gitu. Ada TD juga kayak gitu ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Nih, teman-teman bisa cocokkan atau mungkin diiniin. Ada nama, email, tanggal lahir, alamat, kemudian ada agama. Oh ya, tadi nggak ada agama ya, tapi jenis kelamin ya, sama aja sih teman-teman, tinggal diganti aja. Kemudian ada hobi, kemudian ada submit kayak gitu. Nah, untuk submitnya ini saya pakai closepin karena kan buat gabungin aja. Sebenarnya nggak masalah juga nggak pakai, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa kita coba.
Nah, ini kan udah rapi ya teman-teman, udah rata, jadi nggak jelek kayak tadi kan masih berantakan, nggak tertata rapi. Nah, sekarang sudah lebih rapi ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sekarang teman-teman sudah paham bagaimana cara form lanjutan atau teks area dan juga yang lain-lain. Teman-teman udah bisa membuat form sendiri dan juga bisa membuat form registrasi juga, gitu ya. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya seputaran form lanjutan ini atau form ini, teman-teman boleh tulis coret-coret di kolom komentar kita ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.